Perkenalkan, saya Protul Uyun dari Universitas Negeri Surabaya, IDLMS 243005 dari Sekolah Ekspor Lakori. Pendapat dan pandangan saya tentang perjanjian perdagangan yang mendukung ekspor mobil Indonesia ke Australia. Perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan itu dapat menjadi kunci untuk meningkatkan ekspor mobil Indonesia ke Australia. Beberapa perjanjian yang dapat mendukung hal ini antara lain yaitu yang pertama, ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Perjanjian ini telah menghilangkan tarif bea cukai untuk sebagian besar produk termasuk mobil yang diperdagangkan antar negara anggota. Ini dapat membuka peluang bagi produsen mobil Indonesia untuk memasuki pasar Australia dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang kedua yaitu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia termasuk dalam bidang perdagangan. IACPA itu dapat memberikan akses pasar yang lebih baik bagi eksportir mobil Indonesia ke Australia serta mendorong investasi dan kolaborasi di sektor otomotif. Nah, mengapa Indonesia ingin meningkatkan ekspor mobil ke Australia? Yang pertama yaitu ekspor mobil dapat meningkatkan pendapatan devisa dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Yang kedua yaitu penguatan hubungan bilateral karena meningkatkan ekspor mobil ke Australia dapat memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik antara kedua negara tersebut. Nah, peran Indonesia dalam mengawal perjanjian perdagangan terkait ekspor mobil yaitu yang pertama, Indonesia itu aktif berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian perdagangan bilateral dan regional untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut menguntungkan bagi sektor otomotif. Yang kedua, Indonesia itu juga bisa bekerja sama dengan Australia untuk memastikan implementasi yang efektif dari perjanjian perdagangan tersebut dalam hal penyelesaian sengketa. Yang ketiga yaitu Indonesia mempromosikan mengekspor mobil ke Australia melalui berbagai kegiatan seperti pameran dagang dan misi bisnis. Nah, tantangan yang dihadapi industri otomotif di Indonesia yang pertama yaitu industri otomotif Indonesia itu menghadapi persaingan yang ketat dari produsen mobil di negara lain termasuk dari Australia itu sendiri. Yang kedua yaitu industri otomotif Indonesia masih tertinggal dalam hal teknologi dibandingkan dengan negara-negara maju. Yang ketiga yaitu biaya memproduksi mobil di Indonesia masih relatif tinggi yang dapat membuat produk Indonesia itu kurang kompetitif di pasar internasional. Nah, upaya untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu industri otomotif Indonesia perlu meningkatkan kualitas produk dan desain mobil untuk memenuhi standar internasional. Yang kedua yaitu Indonesia perlu terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi otomotif gunanya untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia juga perlu memberikan dukungan yang kuat bagi industri otomotif termasuk melalui kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung. Perlu dicatat bahwa Indonesia itu memang belum memiliki merek mobil sendiri yang diproduksi secara massal. Namun Indonesia itu memiliki industri otomotif yang berkembang dengan beberapa produsen mobil asing yang beroperasi di negara tersebut. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri otomotifnya sendiri di masa depan. Nah, kesimpulannya, perjanjian perdagangan yang saling menguntungkan, peningkatan kualitas produk, pengembangan teknologi, dan dukungan pemerintah itu merupakan faktor-faktor kunci untuk meningkatkan ekspor mobil Indonesia ke Australia. Dengan upaya yang terkoordinasi, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada di pasar Australia dan meningkatkan peran industri otomotifnya di kancah internasional. Seperti itu.